datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Halo semuanya, ketemu lagi di Paradise Indonesia Talks bersama saya Cindy Lau. Ini obrolan seru persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Senang sekali ya, karena seperti biasa kita akan membahas seputar yang seru-seru banget, seputar gaya hidup, tren properti, dan juga success story, kisah-kisah dari tokoh-tokoh inspiratif yang akan menjadi bintang tamu saya di setiap episodenya. Nah, kayaknya bintang tamu yang sekarang sudah tidak asing ya, karena di beberapa waktu sebelumnya kita juga udah pernah ngobrol-ngobrol bersama beliau. Akan kita ajak lagi nih untuk ngobrol-ngobrol lagi karena pasti masih banyak pembahasan yang seru. Kembali lagi kita akan bersama dengan Bapak Agus Sulistyo hari ini. Beliau adalah co-founder dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Beliau juga sudah berpengalaman cukup lama ya, 36 tahun lamanya di industri ini dan juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk selama 17 tahun. Nah, kita pengen tanya tips-tipsnya untuk menciptakan apa ya, bisa dibilang work-life balance. Karena sekarang nih beliau dengar-dengar sudah pokoknya udah menghabiskan waktu bekerjanya dan menuju masa-masa pensiun nih. Nah, kita pengen tanya kisah-kisah hidupnya sampai sekarang ini seperti apa. Dan untuk itu aku sudah terhubung secara virtual kali ini di Paradise Indonesia Talks bersama dengan Bapak Agus Sulistyo. Bapak Agus, halo, kita ketemu lagi Pak. Hai Cindy, apa kabar Cindy? Baik Pak, puji Tuhan. Bapak juga semoga baik-baik, sehat ya Pak? Ya, baik-baik Cindy, sehat semuanya di sini. Amin, semoga senang-senang. Nah tadi Pak, kita nih penasaran juga mungkin teman-teman yang lagi nonton. Kalau saya di Indonesia, Pak Agus kan nih terhubungnya virtual Pak. Kita berbeda kurang lebih 5 jam ya Pak waktunya ya. Kira-kira Pak Agus lagi ada di belahan dunia sebelah mana Pak? Belahannya di sebelah selatan. Sudah berbatasan dengan kutub selatan ini Cindy. Wow, dekat kutub selatan ya, ditebak-tebak tuh. Kira-kira Pak Agus di mana ya sekarang posisinya? Wah, seru banget. Aduh, tapi Pak ini kita menarik banget karena Pak Agus seperti yang kita tahu ya Pak, sekali lagi topik hari ini adalah work-life balance. Nah, semoga di usia Bapak yang sekarang nih, sepertinya kalau aku lihat-lihat udah banyak cerita lah ya Pak, udah banyak perjuangan, udah banyak kisah. Dan semoga udah bisa mencapai yang namanya tadi Pak, work-life balance. Kalau di usia saya Pak, atau mungkin di usia penonton kita, ini belum ketemu Pak seringnya. Yang namanya kesinambungan gitu ya, antara bekerja sama kehidupan gitu. Karena kalau di kaum milenial seringkali Pak banyak pressure gitu, banyak tekanan. Entah itu dari orang tua, dari keluarga, atau mungkin dari teman-teman kita yang serekan kerja. Itu banyak sekali pressure yang akhirnya membuat banyak masalah dalam kehidupan maupun pekerjaan Pak. Boleh kali ya Pak, di sini kita pengen kenal lebih dalam dengan Bapak Agus Sulistyo, bisa juga ngambil banyak pelajaran, terutama kasih bocoran nih Pak ke kita ya, para profesional yang sudah bergabung di acara ini untuk pastinya bisa mendapatkan tadi work dan juga life balance gitu. Tapi sebelumnya pasti Pak kita pengen nge-share dulu gitu. Nilai-nilai atau poin-poin apa sih Pak yang selalu Bapak terapkan dalam setiap kali bekerja gitu Pak, sehingga bisa menjadi profesional selama berpuluh-puluh tahun gitu. Ya Cindy, mungkin saya sedikit banyak terpengaruh dengan corporate value dari Indonesian Paradise Property. Karena kebetulan saya ikut merumuskan, jadi kurang lebih sebenarnya spirit yang mau disampaikan di corporate value itu mencerminkan sebenarnya nilai-nilai yang sebenarnya yang saya anut ya. Jadi yang pertama saya pertama mengupayakan adanya profesionalisme, itu penting ya. Dan yang kedua dalam bekerja itu saya harus menunjukkan komitmen yang tinggi. Itu poin kedua. Dan yang ketiga dalam bekerja saya itu harus menunjukkan passion saya. Jadi kalau namanya bekerja Cindy itu jangan hanya sekedar sini bekerja hanya untuk mendapatkan uang, bukan itu sebenarnya. Tapi kita harus betul-betul menjiwai pekerjaan itu, menghayati, menyelami gitu ya.
Jadi kalau tidur pun kalau bisa termimpi-mimpi ya termimpi-mimpi pekerjaan. Nah, itu baru namanya Waduh. passion tinggi itu ya. Oke, Pak. Nah, yang keempat itu adalah kerjasama tim atau teamwork. Jadi saya percaya sebenarnya dalam satu organisasi yang memainkan peranan itu sebenarnya bukan bintangnya, bukan siapa yang paling pintar, tapi adalah kerjasama tim. Ya. Nah, makanya kalau di Indonesian Paradise Property, corporate value itu kita rangkai pada suatu bentuk sebuah kalimat, Cindy. Jadi Oke. kalimatnya kira-kira bunyinya begini, perusahaan dikelola secara profesional oleh orang-orang yang mempunyai high commitment dan high passion dan mengutamakan teamwork di atas kemampuan individual. Nah, jadi ini yang selalu kita tekankan pada semua karyawan dan juga itu saya tekankan pada diri saya sendiri juga dalam bekerja 4 poin itu yang harus dipegang. Nah, ada satu lagi Cindy yang mungkin tidak tercantum atau waktu itu lupa tercantum di dalam corporate value-nya Paradise yang memang harus diupayakan adalah integrity. Ini penting. Karena integrity itu ya bagaimana kita bisa dipercaya oleh pimpinan kita untuk menduduki suatu jabatan kalau kita tidak mampu menunjukkan integrity kita. Kita tidak bisa dipercaya, tidak jujur. Nah, lalu bagaimana kita akan bisa dipercaya untuk menduduki satu posisi? Maka itu integrity itu sebenarnya penting. Itu kira-kira Cindy, kiat-kiat yang saya pegang. Wah, luar biasa ya Pak. Bukan hanya Pak Agus yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja sebagai profesional, tapi juga pasti diturunkan ya Pak kepada karyawan-karyawan, kepada seluruh pekerja di PT Indonesian Paradise Property Tbk. Dan saya juga mau Pak ikutan juga ya, itu 4+1. Nilai-nilainya oke banget. Semoga ini langsung dicatat nih ya sama semua yang nonton, udah terbukti dengan Pak Agus. Semoga kita juga bisa mengikuti dan juga bisa membuktikan gitu. Tips yang sungguh tidak banyak gitu, tapi kayaknya susah untuk dikerjakan. Jadi butuh yang namanya integrity dan juga passion tadi, semuanya dalam satu hal yang bersamaan gitu ya. Luar biasa Pak. Tadi udah ada kiat-kiat sedikit gitu ya tentang apa sih nilai-nilai yang selalu dipegang gitu dalam menjalankan pekerjaan agar bisa menjadi profesional seperti sekarang. Nah, tapi Pak, untuk ngomongin work dan juga life balance, kadang-kadang saking passionnya atau saking komitmennya, banyak banget pekerja-pekerja sekarang yang lebih banyak kayaknya menghabiskan waktu di tempat kerjanya Pak. Jadinya seperti rumah kedua gitu Pak. Dan kita kan harus ya Pak menerima atau berada dalam lingkungan yang nyaman kalau misalnya pengen kerja, supaya kita juga bisa betah gitu Pak di tempat kerjaan. Nah kadang-kadang ini nih Pak yang susah untuk ditemukan. Kalau aku lihat Pak, ini kan kebetulan aku juga udah beberapa kali ya Pak ke Indonesian Paradise Property nih kantornya. Kelihatan sekali sepertinya antar rekan kerja atau antar atasan maupun bawahan itu seperti nggak ada gap Pak. Kayak contohnya hari ini aku ngobrol sama Bapak aja tuh kayak nyambung gitu Pak, langsung nyaman, berasa seperti kekeluargaannya sangat kental. Itu juga jadi salah satu faktor nggak ya Pak yang ditekankan kalau di Paradise, atau perasaan saya aja gitu Pak? Ya, itu untuk saya pribadi yang pada saat saya memimpin di Paradise, itu menjadi titik berat saya yang utama. Nah, kenapa? Karena ini mungkin terkait dengan pengalaman hidup saya. Pada saat saya pertama kali bekerja setelah saya lulus universitas, saya itu bekerja di sebuah perusahaan tekstil garment ya, dan itu perusahaan masih relatif kecil, itu dimiliki oleh dan dikelola oleh suami istri dan ada karyawan, ada 200. Tapi kalau karyawan yang levelnya staff itu hanya mungkin sekitar 10. Nah, kenapa kok saya melihat ini satu peristiwa menarik untuk saya, dan itu pengalaman berharga. Pertama kali bekerja, tetapi saya mendapatkan satu pengalaman berharga. Kenapa? Karena mereka itu memperlakukan saya seperti ibaratnya keluarga sendiri. Saya juga kaget, oh pertama kali kok kalau bekerja itu ternyata pimpinan-pimpinan itu memperlakukan kalian sebagai keluarga. Saya pikir begitu. Kenapa?
Saya kalau misalkan makan siang, Cindy, saya selalu makan siang bersama dengan keluarga itu. Si bapak, ibu, dan anaknya dua. Waktu itu masih usia 12 dan satu lagi di bawah 10 tahun. Jadi betul-betul sudah seperti dianggap keluarga. Nah, kalau weekend, anaknya yang kecil itu suka menginap di rumah saya. Kebetulan waktu itu saya masih single ya. Saya belum punya istri. Anaknya itu selalu kalau weekend itu datang ke rumah saya. Dia bawa sepeda-sepedaan yang kecil. Lalu dia menginap gitu ya. Nanti kalau minggu pulang. Nah, lalu pernah ada satu pengalaman menarik juga. Saya sudah berkeluarga. Anak saya yang pertama pada saat lahir itu yang melakukan mengarrange itu adalah sebenarnya istri dari bos saya. Yang dia mencarikan rumah sakitnya pakai rumah sakit ini, dokternya ini. Pada saat istri saya melahirkan ditungguin juga di depan ruang bersalin. Jadi buat saya itu satu pengalaman yang membekas. Nah, pada saat saya pindah kerja, Cindy, saya pindah kerja ke Jakarta, ternyata kok saya nggak menemukan. Saya bekerja di Jakarta waktu itu dalam 6 tahun, berganti perusahaan 3 kali. Perusahaannya jauh lebih besar daripada perusahaan yang di mana saya bekerja. Perusahaan pertama itu lokasinya di Cimahi ya, di dekat kota Bandung. Tetapi yang saya lihat kenapa kok perusahaannya besar, tapi saya nggak merasakan ini seperti tempat yang di mana saya nyaman untuk berkarir. Nah, lalu di tahun 96 saya bergabung dengan PT Ometraco Corporation. Ometraco Corporation itu adalah afiliasi dari Indonesian Paradise Property yang waktu itu dipimpin Pak Boyke Ghazali. Nah, pada saat saya masuk di perusahaan itu, saya melihat, loh, inilah yang saya cari. Sikap kekeluargaan itu sangat ditonjolkan di perusahaan itu. Maka dalam perjalanan karir, sini, saya pada saat saya dipercaya menjadi pimpinan, saya mencoba mewujudkan apa yang menjadi cita-cita saya itu dalam relasi antar karyawan. Jadi sikap keluargaan itu yang saya selalu pupuk. Nah, dan saya harus memberikan contoh sendiri ya, Cindy ya. Memang betul tadi Cindy bilang saya mencoba untuk tidak ada batas-batas ya. Kami juga kalau di Paradise itu kan setiap tahun itu ada acara team building atau mungkin outing. Kalau team building, saya ikut tidak ada bedanya dengan karyawan. Karena pada saat team building, saya harus menanggalkan identitasnya sebagai pimpinan. Kan yang pegang pimpinan kan trainernya ya. Kalau dia bilang, oh, harus merangkak, ya merangkak. Saya suruh merangkak di tempat lumpur pun baju kotor, ya tidak ada bedanya dengan staf saya. Saya harus ikutin juga. Ya. Nah, itu untuk menunjukkan satu solidaritas. Dan saya merasa sebenarnya betul-betul dengan kepindahan saya ini satu kehilangan juga kekeluargaan yang saya jalin selama ini, gitu ya. Peristiwa itu terjadi di awal September tahun 2019 saat saya sudah mau berangkat ke New Zealand. Ada seorang office boy dan office boy itu sekarang masih bekerja di kantor kita. Dia mencegat saya di depan pintu keluar dan dia mengatakan, Pak, saya mau lapor, saya mau menikah Pak pertengahan bulan. Waduh, saya bilang saya sudah mau pergi, saya maaf ya saya nggak bisa hadir. Nah, saya bilang gitu, tapi moga-moga kamu bahagia ya dengan perkawinan kamunya. Jadi saya mencoba tidak ada jarak, meskipun dia office boy pun dia tidak sungkan-sungkan dia menyampaikan berita bahagia itu. Saya pindah ke New Zealand, ada beberapa karyawan ya, saya tidak sebut nama, secara khusus dia WhatsApp saya, Pak, saya mau menikah Pak tanggal sekian. Ada satu lagi yang juga lucunya, ya ini satu peristiwa. Si anak ini pacaran dengan seorang yang saya kenal pacarnya. Saya tahu pacarnya. Dia WhatsApp saya, Pak, saya minggu lalu sudah dilamar, Pak. Terus saya bilang, kamu jadi mau menikahnya kapan? Nanti Pak, bulan apa dia tunjukkan. Nah, jadi dari situ saya membuat saya itu peristiwa ini, ikatan batin ini masih ada. Dan mereka juga masih berkirim kabar, kadang-kadang WhatsApp. Ada yang terakhir juga sudah keluar karyawannya, Pak, saya mau kirimin Bapak ini Pak masker. Karena sekarang saya tuh sudah coba-coba bikin
masker. Sebenarnya jangan loh, kamu kirim masker, ongkos kirimnya mahal. Kamu simpan aja, nanti kalau tahun depan saya ke Jakarta, nanti saya kasih tahu kamu kirim ke kantor ya. Nah, jadi hubungan kekeluargaan ini saya coba pupuk, dan terus terang saya merasa kehilangan, terus terang bicara jujur, karena buat saya karyawan itu merupakan bagian dari keluarga, dan saya juga mau mereka tuh mempunyai perasaan bahwa kantor ini adalah home yang kedua untuk mereka. Itu visi saya, Cindy. Wah, luar biasa ya Pak. Nanti ditunggu ya Pak undangan dari saya kalau gitu Pak ya. Bercanda Pak, bercanda. Tunggu kapan-kapan Cindy WhatsApp saya bilang, Pak, saya mau merit Pak tanggal sekian. Waduh, amin kalau gitu. Ih, menyenangkan sekali seperti bercerita ke paman sendiri gitu ya, bahwa kabar-kabar bahagia, mungkin juga kabar-kabar yang mungkin kurang enak, itu semuanya bisa dibagikan bahkan ke pimpinan-pimpinan sekalipun. Berasa sekali Pak, betul setuju kekeluargaannya. Jadi itu ya ternyata juga yang nilai tambahan lagi apabila mungkin para profesional yang nonton sama kita udah punya karyawan, mungkin juga sudah mulai membangun gitu usahanya masing-masing, bisa ditiru sistem kekeluargaan ini supaya berasa seperti punya rumah lagi bukan sambil bekerja gitu ya Pak. Jadi mungkin pressure-pressure yang biasanya dialami bisa berkurang, jadi menemukan work-life balance juga dalam pekerjaannya. Wah, suka sekali. Karena satu hal lagi Cindy yang saya mau sampaikan, kalau mereka tuh merasa tempat kerjanya itu sebagai bagian dari rumahnya, at home, pasti mereka tuh akan enjoy kerjanya. Kalau dia enjoy, pasti produktivitas kerjanya tuh akan meningkat. Nah, itu kan alur berpikirnya demikian. Maka saya percaya sebenarnya ya setiap pimpinan harus mengupayakan lah itu untuk kekeluargaan itu terjalin dalam dalam lingkungan perusahaan yang dipimpinnya. Betul. Itu pemikiran saya sendiri. Ya, setuju Pak, setuju. Nah, selanjutnya nih ya Pak, tadi kan bagi teman-teman yang belum tahu, sekarang tuh berarti Pak Agus tuh sedang di luar negeri gitu ya, sudah tidak di Indonesia lagi, makanya merasa kangen mungkin sama suasana kantor, tapi sekarang lagi lebih banyak sama keluarga pasti ya Pak? Iya betul Cindy. Nah kadang-kadang tuh kita sebagai milenials nih sekarang suka bingung Pak, di usia-usia kerja nih seperti saya nih sekarang ini atau mungkin teman-teman yang lainnya, itu susah memilih waktu untuk dihabiskan di pekerjaan gitu dengan quality time sama keluarga gitu. Kadang-kadang di weekend mungkin atau di hari libur kita berkutat sama deadline atau target pekerjaan. Jadinya susah tuh Pak untuk membalance waktunya, bagi-bagi waktu. Kalau dari Pak Agus sendiri tentunya sudah pernah banget ngalamin hal-hal yang kayak gini. Gimana sih Pak caranya biar kita lebih seimbang membagi waktu gitu antara waktu quality time sama keluarga dan juga harus pekerjaan, yang mana juga pekerjaan cukup penting juga untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Bisa dibagi Pak mungkin bagaimana caranya untuk jadi profesional tapi sekaligus bisa ada waktu untuk happy-happy barengan sama keluarga di rumah. Ya, memang hidup ini harus ada keseimbangan ya Cindy, harus balance ya. Saya juga belajar dari founder kami Pak Boyke Gosali ya. Jadi memang harus ada balance. Sebenarnya bukan hanya dua ya, bukan hanya antara karier dengan keluarga, tapi sebenarnya tiga. Karier, keluarga, dan relasi dengan Tuhan. Oke. Itu tiga itu harus dipenuhi. Lah, sekarang persoalannya adalah bagaimana tiga itu bisa dipenuhi. Tidak berarti itu harus sama rata. Bisa saja itu proporsinya berbeda-beda. Ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya dan saya lakukan adalah kita harus disiplin, punya rasa disiplin untuk apa yang kita sudah komit. Misalkan satu contoh ya. Kalau di Jakarta, saya mencoba untuk komit. Jam kantor jam 8, selesai jam 5. Oke, jam 8 tepat saya upayakan untuk saya bisa sampai di kantor. Kenapa? Ini adalah satu bagian di mana saya mewujudkan apa yang menjadi corporate value, apa menjadi value saya, high commitment. Jadi saya harus komit. Namanya saya bekerja, dimulai jam 8 saya harus datang. Nah, saya pulang. Memang biasa saya pulang tidak jam 5. Saya pulang sampai jam setengah 7, jam 7.
Tetapi pada saat saya sudah pulang, saya bertemu keluarga. Nah, itu adalah waktu yang kedua, berkumpul dengan keluarga. Nah, tentunya ada bagian juga berrelasi dengan Tuhan. Itu pasti. Kalau saya kebetulan karena agama saya Katolik, saya berrelasi dengan cara mengawali hari yang pagi dengan doa dan menutup malam dengan doa juga. Kalau saya ya. Kalau teman-teman yang lain, saudara-saudara kita yang Muslim, bagus sekali mereka ada sembahyang 5 waktu, itu bagus sekali. Lalu juga dari agama yang lain ada, itu bagus. Jadi harus ada keseimbangan semuanya antara karier, keluarga, dan relasi dengan Tuhan. Ya, itu baru bisa hidup ini balance, Cindy. Luar biasa, Pak. Ini jadi pengingat ya, Pak, untuk kita semua. Ini dari tadi kameramen di sini juga ngangguk-ngangguk aja ya, Pak. Rasanya tuh menginspirasi banget dan seolah-olah saya diingatkan gitu bahwa work-life balance itu dia. Jangan kebanyakan bekerja mulu gitu, tapi juga ingat kita punya keluarga, kita juga punya sama yang di atas gitu ya, Pak. Jadi semoga semua maunya tuh bisa lebih tenang, berjalan sesuai dengan keinginan. Wah, jadi bagi yang prinsipnya kerja-kerja mulu juga kurang bagus gitu ya. Bagi yang prinsipnya juga liburan terus juga tentu tidak bagus. Harus ada. Jadi yang paling penting adalah sebenarnya self discipline ya, Cindy ya. Jadi kita harus ada disiplin diri sendiri untuk komitmen kita tuh seperti apa. Ya, seperti sekarang tadi juga kameramen tanya saya, Pak jam berapa? Jam 9. Pak udah malam. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena seperti saya sekarang di New Zealand ya, jam kerja saya bukan 8 ke 5. 8 ke 5 di Jakarta, di sini 1 ke 10. Oke. Nah, jadi kalau jam 1, saya harus sudah siap-siap, saya sudah mandi, sudah pakaian rapi, sehingga kalau misalkan diajak meeting, seperti katakan sekarang bertemu dengan Cindy, harus dalam keadaan sudah rapi. Nanti jangan sampai masih bangun tidur, masih belum mandi, belum sekali kan gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan di tengah dan jam 1 sampai jam 10, nanti anak saya sore, Pak, yuk kita dinner yuk. Saya bilang jangan deh. Nanti kalau dinner di weekend aja. Kenapa? Saya pergi dinner, enggak taunya nanti ada telepon masuk dari Jakarta ngajak meeting, kan bagaimanapun juga berarti saya merugikan juga perusahaan. Nah, jadi kita harus punya satu komitmen. Apa yang kita sudah komit, ya kita harus penuhi. Dan itu butuh self discipline. Betul sekali. Wah, super sekali Pak. Jadi self disiplin yang harus kuat gitu ya agar bisa berkomitmen, agar tercapai juga itu pelan-pelan yang namanya work dan juga life balance-nya. Itu tadi kita udah banyak cerita-cerita seputar kehidupan ya Pak, seputar karir juga. Nih bagi yang belum tahu saya ingetin sekali lagi bahwa Bapak Agus Sulistyo ini 17 tahun menjadi presiden direktur ya Pak. Luar biasa, 17 tahun tuh dari lahir sampai lulus SMA Pak. Kalau anak-anak tuh itu gimana rasanya Pak? Berarti untuk leadership alias kepemimpinan Bapak udah banyak banget pengalaman yang bisa diceritain. Sekarang kita mau beralih sedikit ngomongin seputar leadership Pak. Mungkin ini banyak juga yang bercita-cita someday pengen jadi leader gitu, atau bahkan yang lagi nonton sekarang udah menjadi leader Pak. Nah, proses untuk menjadi seorang leader yang bisa merangkul bawahannya tapi juga sekaligus tegas, juga sekaligus bisa mencapai tujuan-tujuan perusahaan, itu kan pasti banyak banget nih Pak ya yang namanya kesulitan-kesulitannya. Boleh dong Pak, kita pengen tanya sharing sedikit tentang leadership experience-nya Bapak sebagai salah satu penunjang pastinya kesuksesan dari bisnis itu Pak. Susah nggak sih Pak jadi leader, atau kadang-kadang capek gitu, atau seneng-seneng aja? Gimana tuh Pak? Iya, memang jadi leader itu susah dan ya capek juga capek ya. Kenapa? Karena ini berbeda. Seorang leader itu bukan seperti seorang coordinator. Jadi kalau namanya pekerjaan dengan automated atau pakai mesin, itu kan hasilnya bisa diprediksi ya Cindy ya. Inputnya A, melalui satu proses, outputnya keluarnya B. Sudah pasti. Tidak mungkin berubah, tidak mungkin berbeda. Itu sudah standar. Karena apa? Karena ini adalah automated. Tetapi kalau leader, yang proses itu kan adalah ada input, proses, yang memproses ini kan adalah manusia. Nah, manusia itu bukan seperti mesin.
yang dia kalau mengerjakan sesuatu, hasilnya sudah pasti akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pemimpin. Kan gitu ya, Cindy ya? Nah, kenapa? Katakanlah kita meng-hire satu orang ya, kita tahu bahwa dia punya kepandaian bagus. Harusnya dia bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan sempurna. Tetapi kenapa hasilnya kok nggak bagus? Atau bisa juga kejadian gini, ada karyawan yang prestasinya dulu bagus. Tiba-tiba suatu saat, oh kenapa kalau bekerja kok salah-salah aja ya? Nah, kenapa? Karena proses ini dilakukan oleh manusia. Manusia itu kan dalam bekerja ada unsur emosi, ada unsur perasaan, ya, yang mungkin akan mengganggu dia dalam menghasilkan output yang dijanjikan kepada perusahaan. Nah, maka untuk itulah ini sulitnya, Cindy, memimpin satu leadership itu sulitnya di situ. Menjadi seorang leader sulitnya di situ. Kenapa? Karena kalau kita memberikan penugasan pada seorang bawahan, ternyata hasil yang tidak sesuai yang kita harapkan, kan kita harus cari tahu, kenapa kok kamu nggak bisa deliver yang kamu pernah promise ke saya. Nah, mungkin dia akan cerita, Pak, saya sedang ada masalah nih, Pak. Anak saya sakit. Oh, Pak, saya sedang masalah, Pak. Mungkin ibu saya sakit atau ada masalah apa. Nah, satu contoh, satu cerita saja sini. Ini adalah apa yang saya alami juga di kantor. Jadi ada satu karyawan yang pada saat di-hire kami sudah lakukan tes minggu depan dan hasilnya bagus. Dan betul pada saat dia bekerja, pertama-pertama tahun-tahun berapa tahun pertama bagus. Tapi ternyata loh kok terakhir kok mundur. Nah, karena prestasi itu mundur, kan kita sebagai leader nggak bisa mengatakan, oh saya nggak mau tahu, kamu prestasi mundur, berarti sekarang kamu nggak perform, kamu tidak naik gaji, atau mungkin kamu tidak dapat bonus, tidak bisa begitu. Kan kita harus mencari tahu juga, kenapa dia mundur. Kan gitu ya. Nah, maka seorang leader itu harus memberikan perhatian penuh pada manusia ini. Jadi pada saat itu apa yang saya lakukan? Saya bertanya, saya undang dia untuk bertemu 4 mata dan saya tanya, kamu ada masalah apa? Kok sekarang sepertinya pekerjaan kamu itu prestasinya kok menurun? Nah, ternyata dia cerita, ya Pak, saya ada masalah keluarga. Nah, saya tidak cerita masalah keluarganya apa. Nah, dan saya begitu mendengar cerita itu, saya mengatakan, ya tapi kamu harus keluar dari masalah itu. Kalau enggak kan nanti perusahaan nggak bisa dirugikan dengan cara ini. Iya Pak, saya sudah coba, tapi ternyata nggak bisa. Oke, coba dulu lagi lah. Coba. Lalu pada suatu saat akhirnya saya mengatakan gini, saya mengatakan kebetulan dia adalah Muslim. Saya bilang gini, saya kasih saran, kenapa enggak kamu untuk menyelesaikan masalah kamu itu? Karena ini adalah masalah yang sangat mengganggu dia. Kenapa enggak kamu mencoba untuk, saya tahu itu bisa ada, karena saya baca di Quran itu ada, kamu coba untuk menenangkan diri. Dengan tinggallah di pondok pesantren barang beberapa minggu. Siapa tahu dari situ kamu tuh dapat pencerahan. Mungkin dari ustadznya, dari apa, kamu mungkin diberikan jalan keluar, bimbingan, sehingga kamu pada saat kamu selesai, keluar dari situ, kamu masuk kerja, kamu bisa fresh dan prestasi kamu kembali normal. Nah, itu seninya, Cindy. Jadi seorang leader harus betul-betul dia tuh dia harus memberikan coaching ya, dari sisi teknis juga. Dia juga harus memberikan perhatian juga kalau ada masalah-masalah yang juga pribadi dari karyawan yang mungkin berdampak kepada prestasi kerjanya. Nah, itu sulitnya menjadi leader tuh sampai di situ sudah sini. Waduh, itu tantangannya ya Pak ya. Tapi yang saya lihat yang bisa diambil adalah berarti bukan melihat dari sudut pandang sebagai leader, tapi harus melihat dari sudut pandang karyawan juga ya Pak. Apalagi Bapak punya karyawan banyak banget gitu. Berarti sangat berat untuk
detail, melihat satu persatu gitu. Dan wah, luar biasanya adalah tidak langsung mengambil keputusan sendiri, Pak, menurut saya. Itu yang kadang-kadang tuh susah didapatkan oleh leader-leader yang lain, Pak. Ada mungkin yang bos-bosnya tuh kayak lebih otoriter atau kurang memahami gitu ya, Pak. Dan terbukti kalau menurut saya yang dari cerita Bapak tadi, kalau misalnya kita juga mau memahami orang, pasti orang lain juga bisa memahami kita gitu, Pak. Dan terciptalah yang namanya kesepakatan bersama gitu ya. Wah, luar biasa. Ada satu menarik tadi Cindy ada singgung, dan lu membuat saya jadi ingat kembali. Betul yang Cindy mengatakan bahwa saya dalam memimpin kelompok ini, saya selalu mencoba berpikir dalam posisi andai kata saya sebagai karyawan. Nah, jadi misalkan katakan ada satu aturan yang akan keluar ya. Pada saat aturan ini, pada saat saya akan menandatangani aturan itu, saya harus berpikir keras menempatkan posisi saya bukan sebagai leadernya, tapi saya menempatkan diri andai kata saya sebagai karyawan dan saya mendapatkan ada peraturan baru seperti ini, kira-kira saya happy nggak? Gitu. Kira-kira membuat saya tuh merasa sejahtera tidak? Nah, kalau ternyata ini peraturan ini ternyata malah membuat saya kok seperti peraturan malah menyulitkan saya ini menjadi tidak bisa bergerak. Itu yang saya pikirkan, saya berarti harus melupakan aturan baru yang diproposi itu, dan saya harus mencari lagi aturan mana yang win-win, bagus untuk perusahaan tapi juga bagus untuk karyawan. Jadi selalu berpikir itu. Makanya kadang-kadang suka orang yang bilang, Pak Agus nih kalau ambil keputusan kok ya kadang-kadang cepat, tapi kadang-kadang juga kalau sudah namanya satu keputusan yang penting kok agak lambat ya. Ya karena memang saya selalu memikirkan andai kata saya berada dalam posisi karyawan yang terdampak akibat peraturan itu, kira-kira bagaimana perasaan saya. Itu penting sekali sini. Maka itu selalu jadi bahan pemikiran saya terus. Luar biasa tuh ya. Beberapa poin seputar leadership, pengalaman-pengalaman juga dalam memimpin sebuah perusahaan sudah diceritakan sama Pak Agus gitu. Pasti kalau mau cerita sepenuhnya susah gitu ya. Banyak sekali karena kurang lebih 17 tahun waktu itu jadi leader ya. Bahkan far before that juga sempat mengalami jadi karyawan, sama juga kayak kita. Tapi yang bisa dibuktikan adalah dengan ketekunan, dengan integritas, tadi passion, dan juga pastinya doa, integritas juga bisa memimpin sebuah perusahaan selama 17 tahun kurang lebih. Dan juga sekarang sudah menemukan yang namanya work-life balance ya Pak. Sekarang kan umur Bapak juga nggak muda lagi ya Pak. Waduh, udah banyak lah pengalaman-pengalaman yang harusnya sepertinya sudah mulai diturunkan gitu ke bawahan-bawahannya. Dan dengar-dengar nih Pak udah menuju pensiun atau mungkin sudah pensiun. Kira-kira nih ya Pak, saya sih masih jauh banget Pak dari usia pensiun memang gitu. Tapi saya juga pengen pakai Bapak nanti kalau udah pensiun tuh seneng sama keluarga. Mungkin punya destinasi atau kota impian gitu ya Pak. Waktu itu Bapak mulai merencanakan untuk pensiun tuh pada saat kapan sih Pak? Pada saat mungkin achievement kah? Atau saat sudah usia tertentu kah? Kapan Pak kira-kira udah mikir, aduh kayaknya ini waktunya saya pensiun deh. Kayaknya ini waktunya saya menikmati deh jerih payah saya selama ini. Mungkin boleh kasih tipsnya Pak buat kita nanti supaya merencanakan ke depannya yang lebih baik lagi. Sebenarnya Cindy, kalau untuk saya sebenarnya juga tidak mau pensiun secepat ini. Kalau menurut saya sebenarnya niat hati ya. Tetapi memang situasinya yang memaksa saya harus berpikir ke arah itu. Kenapa? Karena kebetulan saya itu mengirimkan anak-anak saya itu untuk bersekolah di New Zealand. Karena saya mempunyai permanent resident di New Zealand. Dan mereka waktu berangkat itu masih kecil. Umur 14 dan satunya umur 12 tahun. Dan ternyata mereka tuh berlanjut sekolah, bekerja, dan mereka ternyata tidak ada yang mau pulang lagi ke Indonesia. Nah, karena nggak mau pulang lagi di Indonesia, jadi saya berpikir juga, kalau mereka tidak mau pulang di Indonesia, bagaimana saya akan bisa dekat dengan mereka kalau ada satu distance. Nah, lalu jadi dari situlah yang memaksa saya untuk berpikir pada saat anak saya yang pertama itu sudah definitif tinggal di Auckland karena dengan suaminya sudah memutuskan tinggal di Auckland. Kalau yang kedua sih masih melanglang buana, ini sekarang malah di Australia, nanti
tahun depan dia mau pindah ke Singapura atau mau pindah kemana lagi. Tapi yang pertama sudah pasti ada di Auckland. Maka saya mulai berpikir, oke, kalau memang dia sudah definitif tinggal di Auckland, mungkin nanti saatnya pada saat saya mempunyai cucu, saya akan tinggal bersama mereka. Karena apa? Ini adalah kesempatan saya untuk dekat dengan keluarga. Kan kita juga nggak tahu ya, Cindy ya, umur itu berapa panjang ya. Tapi ya alangkah baiknya kalau waktu ini dipakai untuk situ. Nah, jadi kalau dibilang persiapan ya belum lama karena memang tadinya memang juga nggak ada niatan sama sekali. Ya, tapi karena kondisi ini yang memaksa saya untuk berpikir untuk pindah ke New Zealand. Cuman masih beruntungnya lah ini sekali lagi ini betul-betul berkat Tuhan. Saya mengajukan permohonan untuk pensiun, tetapi ternyata di saat terakhir saya masih diminta membantu. Jadi saya diminta membantu dan saya boleh membantu dalam pengertian tidak bekerja setiap hari, tapi saya boleh bolak-balik. Nah, buat saya ini satu blessing. Kenapa? Karena minimal saya masih ada aktivitas yang saya kerjakan, saya masih bisa membangun relasi juga dengan teman-teman yang ada di Indonesia, anak-anak di kantor, ya tidak hilang begitu. Nah ini buat saya adalah blessing. Saya sungguh syukuri ini kesempatan ini. Luar biasa ya, kelihatan banget Pak Agus masih cinta banget kayaknya sama yang di Jakarta. Tapi ya gimana ya Pak, ini sudah saatnya juga mungkin udah puluhan tahun gitu bekerja. Mungkin waktunya reward lah buat Bapak ya, menikmati waktu-waktu sama keluarga yang mungkin dulu belum maksimal gitu didapetin. Karena anak-anak juga ternyata berpisah terus gitu ya Pak. Nah Pak, ini kan sekarang berarti sudah waktunya Bapak nih kalau sekarang sudah pensiun lah ya Pak ya. Nah mungkin nanti buat teman-teman juga yang ingin pensiun gitu nanti di hari tuanya. Ini sebelumnya perlu merencanakan Pak ya kan. Mungkin pengen menetap di mana atau mungkin pasti soalnya sudah tidak bersama anak-anak lagi mungkin Pak. Atau nggak semuanya gitu, nggak semua hari tua kita bisa barengan sama anak-anak kita. Mungkin ada baiknya kali ya Pak untuk investasi juga kali sebuah rumah atau mungkin lokasi di mana untuk hari tua nanti. Ada saran nggak Pak kira-kira dari Bapak? Ya, jadi kalau saya menyarankan kepada anak-anak muda, itu biasakanlah sejak awal itu menabung ya. Berapapun juga besarnya uang, nilainya jangan dipikirkan. Tapi kebiasaan menabung itu harus ada dari kecil. Saya dari kecil sudah menabung, kenapa? Dulu ceritanya gini lucu. Ayah saya kalau memberi saya uang itu pakai uang baru, selalu uang baru. Nah, karena uang baru, jadi saya tuh merasa sayang juga kalau saya belanjakan. Maka uang itu saya simpan. Nah, jadi dari situ saya juga berpikir, kebiasaan menabung ini gara-gara karena saya mau menyimpan uang baru. Ya, itu dari kecil saya sudah terbiasa begitu. Nah, kalau ada masanya di mana kita ternyata ada uang lebih. Nah, memang uang lebih itu mungkin harus dimultiplikan. Nah, dimultiplikan bisa macam-macam ya, Cindy ya. Dulu Cindy saya lihat pernah mewawancara Pak Regen. Pak Regen mungkin akan pakarnya berbicara mengenai masalah properti. Saya dulu juga pernah melakukan upaya kecil-kecilan juga, meskipun saya belum kenal Pak Regen. Pada waktu awal tahun 2000-an, awal tahun 2000-an, saya tinggal di sebuah real estate yang berkembang dengan cepat. Properti di sana itu kalau setiap jual properti itu gampang sekali, selalu banyak orang beli. Dan saya waktu itu saya memiliki tabungan. Saya gunakan tabungan itu untuk membeli rumah yang tua, yang ukuran tanahnya itu adalah 6x15 atau 6x17. Jadi selalu saya lihat, karena itu real estate ya, jadi 6x15, 6x17 kan. Nah, di atas tanah itu, rumah itu saya bongkar. Rumah itu saya bongkar dan saya bangun dengan satu bentuk yang saya sudah punya, satu model. Jadi setiap kali saya bongkar, bikin itu.
Udah gitu nanti suatu saat saya tempat lain dapat lagi, saya bongkar bikin itu pasti sama. Dan itu proses itu berulang berkali-kali dan saya untung kebetulan. Saya beruntung. Jadi itulah saya memupuk tabungan saya. Cuman pada saat sudah mulai berusia 45-46, kebetulan waktu itu properti sedang mulai tidak begitu bagus, jadi sulit untuk mendapatkan keuntungan satu. Kedua juga pemikiran saya, kalau biasa kalau orang sudah makin tua, makin konservatif ya Cindy ya. Jadi saya udah mulai ngerem juga, jangan mencoba main properti, lebih baik uangnya ditabung saja di reksadana atau di mana. Itu yang saya. Nah, jadi itu yang persiapan. Tapi ada satu hal lagi yang bagus sebenarnya yang saya sangat terbantu adalah apa? Di Indonesian Paradise Property ini memikirkan tentang hari tua karyawan. Dari awal mula Indonesian Paradise Property berdiri, kami menyediakan program dana pensiun. Dan dana pensiun itu usia 55 adalah usia pensiun di Indonesian Paradise. Dana pensiun itu membantu kita untuk menyiapkan diri dalam untuk masuk usia pensiun. Itu adalah luar biasa dari Paradise yang sudah memikirkan tentang masa depan dari karyawan. Nah, sebenarnya selain persiapan dari sisi finansial, Cindy, sebenarnya yang kedua adalah juga persiapan mental. Sekarang persiapan mental ini satu hal yang berat dan tidak mudah. Pada hari-hari pertama saya ada di New Zealand tahun 2019, setiap pagi saya bangun itu ada rasa kehilangan. Kalau di Jakarta kan bangun antusias, saya akan ke kantor, saya nanti akan ada kerjaan ini yang saya harus selesaikan, saya bertemu dengan teman-teman begini. Tapi di sini bangun rasanya, kok cuma dengaran suara burung ya? Terus apa yang saya mau kerjakan? Nggak tahu juga pada saat itu. Ya. Cuman saya beruntungnya, ya saya berkenalan dengan beberapa orang Indonesia yang akhirnya berteman baik, dan kami menjadi kawan tetap untuk kalau sekali dalam seminggu bertemu dan kita ngobrol-ngobrol, ngopi dan sebagainya. Itu memberikan kesibukan sendiri. Atau kedua hari waktu itu saya berpikir, kalau gitu saya lebih baik saya jalan kaki. Pagi saya lebih baik daripada saya nggak ngapa-ngapain, malah stres juga, saya jalan pagi. Ada hutan kecil saya masukin, ada pantai-pantai saya masukin, ada lorong-lorong saya masukin, lihat rumah. Buat saya ya itu satu hiburan. Nah, yang ketiga juga, nah ini uniknya nih, Cindy, saya mau cerita. Di New Zealand ini untuk membantu kaum imigran supaya bisa settle ya, itu diberikan kursus gratis. Salah satu kursus ya. Salah satu kursus itu adalah bahasa Inggris. Nah, saya ikutan aja kursus bahasa Inggris. Tujuan saya adalah apa? Supaya mencari teman. Jadi dalam kursus bahasa Inggris itu saya bertemu dengan orang dari berbagai bangsa. Ada orang China, ada orang Korea, ada orang Jepang, ada orang Iran, ada orang Soviet, orang Yordania, berbagai macam berbagai macam profesi. Ada yang engineer, ada yang bekerja di perusahaan properti, ada yang ibu rumah tangga, ada yang dokter, macam-macam. Dan pada saat bertemu itu, kan kita diskusi nih, ini. Karena belajarnya bukan belajar sebenarnya grammar, bukan begitu, tapi lebih ke arah conversation kan ya. Dan kita topik conversation adalah apa? Topik kehidupan sehari-hari. Jadi kesempatan saya untuk mengenal New Zealand seperti ini, karena kita di sini adalah kehidupan sehari-hari, kebiasaan-kebiasaan, makanan apa yang khas gitu ya, peraturan lalu lintas di sini bagaimana, atau kita juga saling menceritakan apa yang habit di negara kita masing-masing. Nah, jadi untuk saya ini adalah satu kesempatan yang bagus untuk mengisi waktu. Nah, jadi kalau pagi saya lakukan itu. Nah, kalau siang, nah kebetulan sekali tadi saya sudah cerita kepada Cindy bahwa saya diberikan kesempatan masih untuk membantu dari company. Saya jam 1 sampai jam 10 itu sudah sibuk. Siap harus standby untuk bekerja. Jadi
dalam perjalanan saya di New Zealand, saya melihat ya waktu juga ya nggak ada waktu kosong sebenarnya. Dan terus terang saya bahagia, saya bisa menikmati aktivitas saya dalam keseharian di sini. Wah, luar biasa menyenangkan tuh ya Pak. Kiat-kiat atau mungkin bisa membayangkan sedikit jadinya nanti kalau pensiun tuh apa aja yang dilakukan. Bener sih Pak, mental tuh yang paling sulit mungkin memprepare-nya ya. Karena secara Bapak udah 30-an tahun lebih bekerja terus setiap hari mengalami hal yang sama. Tiba-tiba harus udahan sejenak gitu ya bisa dibilang. Pagi-pagi nggak perlu sibuk-sibuk macet buru-buru ke kantor lagi. Nah mungkin itu yang akhirnya berubah menjadi kebiasaan baru. Semoga saya doain Bapak cepet-cepet nyaman ya Pak sama kebiasaan yang baru ya. Ya, terima kasih. Betul Pak, ini udah mencapai ujung pembicaraan kita episode ini Pak di Paradise Indonesia Talks. Yang saya penasaran adalah semuanya sudah Bapak pernah alami gitu. Dari segi bekerja gitu ya, segala macam penghargaan, achievement, mungkin target-target, kehidupan juga sekarang udah berkumpul lagi sama keluarga. Kayaknya udah menemukan nih Pak yang namanya work-life balance-nya gitu kan. Apalagi sih Pak dari seorang Pak Agus yang pengen dicita-citakan atau untuk kehidupan Bapak sendiri nih ya. Masih kepengen apa lagi Pak dalam hidup sekarang? Tinggal apa yang dicari? Saya sih sebenarnya ya untuk sekarang saya tidak terlalu berpikir lagi mengenai masalah karier ya. Tapi yang paling penting untuk saya adalah sebenarnya kebahagiaan aja, enjoy saja. Jadi saya selalu memandang hidup ini seperti air yang mengalir ya. Ikuti saja arah air mengalir itu ya. Tentunya dengan ikutin arah air mengalir, kita tidak akan ada benturan-benturan ya. Ikuti saja arahnya air mengalir, dan niscaya sebenarnya dengan kita percaya juga bahwa kita orang beragama ya, Tuhan juga pasti akan menunjukkan jalan pada kita, akan membimbing langkah kita. Kita hidup ini kalau saya mengatakan begini, hidup ini syukuri saja. Itu. Jadi hidup ini harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Kenapa? Karena kita harus melihat pada orang lain ya. Orang lain yang mungkin tidak seberuntung kita. Jangan melihat orang yang saya kok rasanya masih kurang ya, yang itu lebih dari saya. Kalau hidup itu jangan berpikir ke arah situ. Justru kita harus berpikirnya adalah sebenarnya masih ada orang lain yang ternyata tidak seberuntung saya. Jadi oleh karena itu sudah sepantasnya kita ini bersyukurlah dengan apa yang kita sudah capai. Kalau itu pemikiran saya, filosofi saya Cindy. Luar biasa, selalu penuh syukur ya, jalanin aja dan sekarang tinggal menikmati ya Pak. Hidup tuh biar sesusah apapun emang harus dinikmati. Setuju banget sama Bapak, semoga kita semua bisa terinspirasi, bisa dapat sentilan-sentilan gitu, quote-quote yang menarik dari perjalanan karir dan juga hidupnya Bapak Agus gitu ya. Semoga bisa ditiru juga sama teman-teman yang lagi nonton. Wow, terima kasih banyak ya Pak udah mau sharing-sharing, udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama aku dan juga teman-teman di Paradise Indonesia Talks. Semoga Bapak sehat selalu karena sekarang udah malam juga, berarti di sana Pak selamat istirahat kalau gitu ya. Iya Cindy, saya juga berharap pada suatu saat kita masih bisa bertemu. Amin. Mungkin dalam session yang lain atau mungkin ketemu langsung kalau misalkan saya kebetulan di Jakarta, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama seperti hari ini ya Cindy. Amin ya Pak. Mungkin apa saja kita bisa ngobrol ya. Amin, setuju. Menarik banget Pak, saya pengen lihat pantai-pantainya. Kalau nggak Bapak yang ke sini, mungkin saya yang ke sana Pak suatu hari nanti. Ya, makanya saya tunggu Cindy. Oke Pak, wow, semoga di lain kesempatan juga bisa sharing-sharing lagi barengan sama Paradise Indonesia Talks. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih banyak ya sudah nonton sampai sejauh ini. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa menambah value baru lagi, bisa nambah ilmu dan juga wah seru deh, pokoknya bermanfaat. Pastiin nonton episode-episode berikutnya di Paradise Indonesia Talks karena pastinya akan ada keseruan lain lagi, sharing-sharing tentang hal-hal yang menarik lagi. Tapi sekarang kita sudahi dulu episode kali ini. Jaga kesehatan, sehat selalu, dan saya Cindy Lau pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!